Gunung Kunci dahulu disebut dengan, sekarang itu Gunung Kunci itu sangat bermanfaat sekali, teman. Adalah tempat bagaimana Sinuwun Ratu Kartosuro itu dalam bahasa Jawanya Gunung Kunci itu kenapa disebut gunung, karena kita pengen membangun pasar dengan konsep tempo dulu. Nenek moyang kita dulu itu makannya apa? Bali kita perkenalkan makanan-makanan tempo dulu itu. Bagaimana nenek moyang kita itu dulu semua peralatannya serba dari Bali. Jadi generasi muda itu kita ingatkan jangan melupakan sejarah. Yuk kita bersama-sama back to nature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi, kembali lagi dengan Febi Talk. Kali ini podcast kali ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas sebuah sejarah dan kisah-kisah pada zaman dahulu. Tahukah kalian bahwa di Kartasura ini mempunyai gunung loh. Tetapi gunung ini berbeda dengan gunung-gunung pada umumnya yang biasanya gunung itu besar, tinggi, berapi. Namun di Kartasura ini mempunyai gunung yang namanya adalah Gunung Kunci di Kartasura. Gunung Kunci ini memiliki sejarah yang sangat panjang sekali dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita membicarakan tentang sejarah Gunung Kunci bersama narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Tri Wahyudi SHMM. Beliau adalah sesepuh Gunung Kunci. Selamat pagi Bapak Tri Wahyudi. Selamat pagi Mas Ahmad. Senang bertemu Bapak Tri Wahyudi yang kita akan bicarakan tentang sejarah Gunung Kunci, Gunung ya, Pak, Kunci di Kartasura. Bapak Tri Wahyudi silahkan bisa menyapa dan memperkenalkan diri pada teman-teman yang melihat podcast di Febi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Febi yang saya banggakan, perkenalkan saya Tri Wahyudi SHMM, sesepuh masyarakat Gunung Kunci. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kita di Kartasura ini, peninggalan Keraton Kartasura ini ada yang namanya Gunung Kunci yang terletak di RW 9 Kelurahan Kartasura. Gunung Kunci dahulu disebut dengan Segoro Yoso. Segoro itu artinya laut dan Yoso itu buatan. Jadi laut buatan. Segoro Yoso itu adalah tempat bagaimana Sinuwun Ratu Kartosuro itu dalam bahasa Jawanya pengen nginggar-nginggar penggalih. Di tengah kesibukannya beliau pengen mencari hiburan untuk menenangkan diri. Beliau pergi ke Segoro Yoso, Gunung Kunci itu. Lah, Gunung Kunci itu kenapa disebut gunung? Karena tanah kerukan dari Segoro Yoso itu yang menggunung. Jadi tanah itu diambil, diletakkan di tempat sebelah segoro itu, sebelah kolam itu, sehingga itu disebut Gunung Kunci, Segoro Yoso. Sinuwun ketika pengen nginggar-nginggar penggalih, menenangkan diri di tengah kesibukannya, beliau pergi ke Segoro Yoso itu. Tentu saja ditemani oleh istri atau anaknya atau pengawalnya misalnya. Jadi bagaimana beliau itu bisa fresh kembali untuk menata Keraton Kartasura ini di sepulang dari Segoro Yoso tersebut. Gitu Mas Ahmad kira-kira. Jadi Gunung Kunci itu ada tanah yang gundukan cukup tinggi ya Pak. Tinggi. Dulunya adalah Segoro Yoso dan banyak namanya air-air untuk ikan-ikan yang biasanya untuk menenteramkan para keraton itu. Betul. Terus adakah hubungan antara Gunung Kunci ini dengan Keraton Kartasura atau Keraton Solo ini Pak? Sejarah-sejarah mungkin. Iya, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa Segoro Yoso ini adalah tempat favorit Sinuwun. Jadi Ratu Kartosuro itu tidak perlu berlibur ke tempat yang jauh karena harus konsentrasi untuk memimpin Keraton Kartasura. Tempat favoritnya adalah
di Gunung Kunci di Segoro Yoso itu. Beliau menenangkan diri di Gunung Kuncinya, duduk dengan melihat ikan-ikan sambil ngasih pakan ikan dan sebagainya. Ini tempat favorit beliau, gitu Mas Ahmad. Ya. Jadi tempat favorit itu menjadi sebuah keistimewaan. Jadi diistimewakan oleh warga masyarakat sekitar di Gunung Kunci tersebut ya. Iya. Jadi barokah dari tinggalan Sinuwun, Gunung Kunci ini makin dirasakan oleh masyarakat. Jadi bagaimana segoro yang dulu kolam ikan itu sekarang sudah tidak ada ikannya, kemudian oleh masyarakat dijadikan lapangan sepak bola oleh masyarakat. Bahkan ini dijadikan tempat berkumpul seluruh masyarakat di lingkungan Gunung Kunci itu. Hampir setiap hari masyarakat dari berbagai usia pada di sana. Ada yang main layang-layang, main bola, kemudian di sana dibangun jogging track, bagaimana lari-lari kecil, menjaga kesehatannya, jalan kaki dan sebagainya. Itu Mas Ahmad. Oh, berarti sekarang itu Gunung Kunci itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Masyarakat merasakan sangat itu. Masyarakat merasakan dalam menggunakan Gunung Kunci itu bisa untuk bersenang-senang di sana, menyore di sana, anak-anak bisa memainkan layangan, dan anak muda bisa jogging trek di sana dan melihat budaya dan sejarah Gunung Kunci tersebut ya. Betul. Pernah ada teman saya atau dulu itu bahwa Gunung Kunci itu ada kegiatan namanya Pasar Tempo Dulu, Bapak. Iya. Bagaimana tuh? Apa itu Pasar Tempo Dulu yang di dekat Gunung Kunci itu, Pak? Iya. Gini, kita pengen membangun pasar dengan konsep tempo dulu. Bagaimana masyarakat sekitar Gunung Kunci itu bisa meraih rezeki dari situasi alam yang ada di sekitarnya. Di sebelah Gunung Kunci itu ada lahan yang penuh dengan tanaman yang sudah berumur di atas 50 tahunan. Jadi rimbun sekali. Ini kita bangun pasar tempo dulu. Jadi sederhana konsep kita. Kita pengen mengingatkan kembali kepada warga kita, terutama generasi muda, nenek moyang kita dulu itu makannya apa ta? Seperti itu misalnya. Jadi kita bikin kuliner tempo dulu. Ada gatot, tiwul, grontol, lemet, lenjongan dan sebagainya. Bagaimana anak-anak sekarang itu akan kita ingatkan kembali, kita perkenalkan makanan-makanan tempo dulu itu. Bahkan di samping makanan juga alat-alat pertanian dan alat-alat rumah tangga. Bagaimana nenek moyang kita itu dulu semua peralatannya serba dari bambu misalnya. Ada tampah, tambir, tumbu, tompo dan sebagainya. Kemudian alat-alat pertaniannya seperti pacul, linggis lah, seperti yang ada di depan kita ini. Topinya tidak topi yang kain, seperti dari kain, cuman caping yang semua dari bahan bambu seperti itu. Memperkenalkan, mengingatkan kembali bagaimana anak-anak muda kita, generasi muda itu tidak akan lupa atas sejarah kita. Gitu Mas Ahmad. Jadi ini sebuah apakah ini Pasar Tempo Dulu ini sebuah cara untuk memperkenalkan kepada anak muda, generasi muda bahwa dulu itu nenek moyang kita memakannya itu makanan khas zaman dahulu, seperti lemet, seperti onde-onde dan seperti zaman dulu itu ya Pak. Berarti cara untuk memperkenalkan anak muda dalam budaya dan sejarah Gunung Kunci tersebut. Betul. Jadi generasi muda itu kita ingatkan jangan melupakan sejarah, seperti pesan Bapak pendiri negeri ini Pak Soekarno, bahwa beliau membuat slogan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita ada itu karena ada nenek moyang kita. Bagaimana nenek moyang kita dulu ketika dalam situasi yang sulit, makannya untuk nyari beras masih susah, makannya dari singkong misalnya.
singkong bagaimana nenek moyang kita itu tidak bosan dibikin makanan olahan seperti gadoh dan tiwul dan sebagainya. Gitu Mas Ahmad. Apakah ada harapan untuk anak muda atau masyarakat dalam ketika dia mau ikut ke pasar tradisional atau pasar tempo dulu itu, apa harapan Bapak kepada anak-anak muda dalam melestarikan budaya di pasar tempo dulu tersebut? Ya, saya sangat berharap yuk kita bersama-sama back to nature. Jadi kembali ke alami, ke alam. Jadi bagaimana anak-anak muda ini tidak terpengaruh dengan makanan fast food misalnya, makanan cepat saji yang ternyata semua itu penuh dengan pewarna, pengawet dan sebagainya yang tidak baik untuk kesehatan kita. Bagaimana kita meniru nenek moyang kita makan cukup dengan singkong dengan berbagai olahannya misalnya, yang itu semua aman untuk kita konsumsi. Begitu Mas Ahmad. Oke, itu sangat menarik sekali bahwa di dekat Gunung Kunci itu terdapat pasar tempo dulu yang memperkenalkan kita, anak-anak muda juga generasi muda dalam bagaimana sejarah budaya dan nenek moyang kita itu makan apa, makan khas zaman dahulu tersebut. Bagaimana Pak pesan singkat untuk pengunjung yang akan datang nanti di pasar tempo dulu tersebut? Ya, yuk kita bersama-sama hadiri kuliner atau pasar tempo dulu di Gunung Kunci yang akan kita selenggarakan besok hari Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025 jam 6 pagi kita mulai. Kita bareng-bareng, kami sangat berharap kita akan merasakan bagaimana makanan-makanan yang disajikan itu benar-benar makanan yang sehat, makanan yang lezat, makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kita sangat berharap jangan sampai anak cucu kita terpengaruh dengan makanan-makanan cepat saji yang notabene penuh dengan zat pewarna, zat pengawet, bahan-bahan pengawet dan sebagainya, yang itu semua tidak baik untuk kesehatan kita bersama. Gitu. Teman-teman, jangan lupa nanti di Gunung Kunci ada pasar tempo dulu yang memperkenalkan khas-khas makanan zaman dahulu ya Pak. Iya. Jadi pada Minggu tanggal 19 Oktober 2025 jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Itu rutin ya Pak? Setiap bulan ya? Setiap bulan nanti kita jadwalkan setiap Minggu Pahing. Jadi Pahing. tidak berpaku pada tanggalnya, cuman pada hari pasarannya setiap Minggu Pahing. Jadi Minggu Pahing, setiap Minggu Pahing jam 6 pagi. Besok kita launching ya Pak? Launchingnya 19 Oktober. Itu jangan lupa nonton, jangan lupa datang dan menyaksikan dan mencicipi makanan khas zaman dahulu. Kita bernostalgia lagi ya Pak. Iya. Agar anak-anak muda ini tahu bagaimana nenek moyang kita makan pada zaman dulu itu bukan makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan yang murni dari alam-alam itu. Baik, begitu dari Bapak Tri Wahyudi sebagai sesepuh Gunung Kunci, bagaimana sejarah Gunung Kunci ini, berdirinya sejarah Gunung Kunci, dan ada lapangan, ada juga Segoro Yoso, dan sebagai tempat untuk menenteramkan keraton tersebut. Dan juga ada juga pasar tempo dulu, nanti kita akan mendirikan pasar tempo dulu pada 19 Oktober kita launching, dan teman-teman jangan lupa untuk datang dan hadir dalam pasar tempo dulu yang menyajikan makanan-makanan khas pada zaman dulu ya. Jadi jangan lupa ya untuk datang di pasar tempo dulu di dekat Gunung Kunci Kartasura. Cukup sekian, silakan bisa pesan atau mungkin closing statement Bapak untuk para anak muda atau generasi-generasi selanjutnya. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dimanapun berada, mari kita hadiri, kita saksikan, dan kita cicipi bersama pasar tempo dulu Gunung Kunci yang insya Allah akan kita selenggarakan besok pada hari Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025 mulai jam 6 pagi. Silahkan hadir di sana, silahkan membuka memori kembali
makanan yang ibu, bapak dan saudara paling sukai makanan Tempo dulu itu? Apakah itu gatot, tiwul, gempol pleret dan sebagainya, yang semua itu akan ada di sana. Jangan lupa catat tanggalnya, kita hadiri dan kita ramekan bersama. Siap, begitu ya teman-teman. Cukup untuk podcast kali ini. Nanti jangan lupa datang untuk Pasar Tempo dulu. Kita mengulik kembali, kita melihat sejarah, kita melihat budaya, dan kita melihat khas-khas makanan zaman dahulu. Cukup sekian dari saya podcast kali ini. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami, Bapak Tri Wahyudi. Silakan, terima kasih. See you dan podcast-podcast untuk selanjutnya di Febi TV.